saat ini kan kondisi Jepang sedang pertumbuhan penduduknya sudah di angka minus, ya. Podcast Perantau Global, wush. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita hadir lagi untuk berbagi informasi penting tentang teman-teman yang ingin menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, kan dia habis jalan-jalan ke negeri Sakura, dan kita pengen tahu ngapain aja di sana. Ada Joshua Liberty, Head of Business Development dari Daya Tonta Global. Joshua, Halo. apa kabar? Baik, sehat. Oke, desu ka? Mohon maaf saya belum bisa belajar bahasa Jepang ya. Tapi sun ya berarti ya. Yoroshiku onegaishimasu. Tapi senang banget, kayaknya happy banget nih dari negeri Sakura, karena kan salah satu negeri tujuan Joshua juga pengen ke Jepang dan sekaligus membuka kesempatan buat teman-teman yang ada di Indonesia supaya bisa bekerja ke sana. Nah, kali ini trip yang ke Jepang kemarin ada aktivitas atau tujuan apa nih? Oke, sebenarnya trip kemarin kita ke Jepang gitu ya. Ada beberapa agenda. Yang pertama, agendanya sendiri adalah lebih ke kita market expansion yang tadinya memang kita fokusnya berangkat di Timur Tengah, tapi market Jepang yang sudah mulai buka. Yang kedua, sebenarnya berbarengan dengan the main agenda adalah kita membantu untuk persiapan Osaka Expo. Oke. Ya, di mana kan mungkin teman-teman juga sebagai background gitu ya, Osaka Expo sendiri ini sebenarnya kan rangkaian dari World Expo yang dilakukan 5 tahun sekali. Yang sebelumnya itu ada di Dubai, Dubai Expo. Nah, di tahun ini, tahun 2025 itu dilakukan di Jepang, dan Jepang menjadi tuan rumah untuk dilakukan di Osaka. Oke. Jadi backgroundnya sendiri, kita tim dari Daya 5 mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Bappenas untuk membantu kementerian membuat bisnis forum dengan value dan tujuannya adalah gini. Dengan kita membantu di bisnis forum ini dalam melakukan Osaka Expo yang dijalankan dari bulan April sampai bulan Oktober 2025 nanti, Indonesia bukan hanya melakukan kegiatan showcase atau pertunjukan, tapi juga melakukan kegiatan yang bagaimana caranya hasil di akhirnya bisa membawa investasi. Itu yang kita lakukan, sehingga saat di sana pun agendanya bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari asosiasi ataupun pemerintah Jepang dan juga beberapa perwakilan dari perusahaan-perusahaan Jepang. Oke. Seperti itu. Jadi kemarin itu sebenarnya tujuan utamanya bukan hanya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman, tapi juga untuk membantu proses Osaka Expo-nya Indonesia. Betul, ya. Betul. Nah, ini menarik banget karena Osaka Expo ini kalau misalnya kita lihat lagi ke Dubai dulu, ini juga sebenarnya gede banget ya kan diadakannya. Berarti ini masih pra acara ya berarti ya? Betul. Kita sebutnya pra-event. Pra-event di mana kami datang ke sana untuk bertemu dulu dengan beberapa asosiasi, beberapa institusi pemerintah, supaya kita bisa tahu needs-nya apa yang bisa kita matchingkan gitu ya dengan apa yang dimiliki sama pemerintah Indonesia ataupun institusi-institusi yang ada di Indonesia. Nah, kemana hasilnya adalah apa yang dibutuhin ternyata? Hasilnya ternyata memang dibutuhkan dari apa yang harus kita lakukan di business forum ini adalah typical culture Jepang sebenarnya, di mana culture Jepang itu kan tidak bisa tergesa-gesa ya, dan mereka selalu compliance. Ketika mau melakukan B, kalau belum A pasti tidak bisa. Betul. Nah, ini yang kita sudah persiapkan sebenarnya, itu yang dibutuhkan. Jadi ketika nanti di bulan April kita sudah mulai sampai di bulan Oktober untuk Osaka Expo, yang harus kita siapkan adalah to-do list-nya apa. Contoh, membuat dokumentasi, invitation, daftar list institusi apa saja yang akan kita lakukan untuk nanti di business matching, seperti itu sudah harus dilakukan dari sekarang. Sehingga ketika event sudah jalan dengan typical culture Jepang, mereka sudah menerima informasi terlebih dahulu, sehingga sudah bisa memutuskan siapa sih yang nanti akan datang di business forum tersebut, dan
obrolan apa saja yang akan bisa dibawa. Betul. Jadi sekarang dari pihak kita sedang mempersiapkan juga dokumentasinya dan keperluan lainnya untuk Betul. Bisa menjalankan nanti ya Osaka Expo dengan baik ya. Betul. Nah, ada nggak sih setelah ketemu dengan perusahaan, dengan pemerintah, dengan beberapa organisasi mungkin ya, ketika kemarin di Jepang menemukan insight bahwa sekarang tuh kebutuhan kerja di sana tuh besar banget. Ya. Dan mungkin pekerjaan apa aja yang boleh di-spill sedikit nggak, kira-kira apa yang bisa teman-teman lamar di sana? Oke. Jadi yang menariknya adalah meskipun ini kita melakukan dua kegiatan secara sekaligus gitu ya, mungkin orang di luar sana ngeliat apa sih hubungannya gitu. Ternyata itu akan tetap berhubungan karena kita ketika suatu negara membutuhkan melakukan kegiatan besar seperti ini yang pasti akan berpengaruh juga dari manpower. Betul. Let's say kita ambil contoh Piala Dunia sebelumnya ya. Piala Dunia sebelumnya banyak banget juga volunteer yang diambil untuk mensupport gitu kan kegiatan saat Piala Dunia. Dan ini pun sebenarnya terjadi karena kita dapat beberapa informasi, ada beberapa perusahaan yang di Jepang memang mensupport untuk kegiatan Osaka Expo ini. Contoh untuk di cleaning service. Sudah ada satu company Jepang yang memang di-assign bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan bersih-bersih gitu ya di venue. Dan mungkin FYI aja, venue ini bukan satu gedung, tapi dibuatkan satu pulau sendiri, Nduk. Wah. Jadi Osaka Expo ini akan berada di satu pulau sendiri yang sudah dibangun dari 1 tahun atau 2 tahun lalu, dan seluruh negara 120 negara dibuatkan pavilion di satu pulau tersebut. Gak hanya di daratan, bahkan sampai ke underwaternya. Wah, itu yang dilakukan di sana. Jadi nanti orang-orang juga bisa ngerasain main air juga ya di sana ya. Betul. Oke, Indonesia kebagian juga nanti di sana ya. Betul. Menarik ya. Apakah saya ke Jepang pada saat Osaka Expo? Nggak mahal soalnya. Oke, terus pekerjaan selain itu? Pekerjaan selain itu sebenarnya banyak. Yang sekarang kemarin banyak dibahas itu adalah kebutuhan tenaga driver. Nah, sebagai mungkin fakta juga nih buat teman-teman gitu ya. Saat ini kan kondisi Jepang sedang pertumbuhan penduduknya sudah di angka minus ya. Sudah menurun gitu. Sehingga banyak beberapa fasilitas dari pemerintahan yang sudah tidak kondusif, dalam artian tenaga mudanya sudah mulai berkurang dan mereka tidak mau ambil pekerjaan di sana, sehingga membutuhkan tenaga-tenaga muda baru untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Itu drivers kemarin juga sudah ada, itu maupun driver bus, logistik, ataupun memang driver taksi, yang itu kita sudah dapat informasinya. Berikutnya selain itu yang cukup menarik kemarin adalah kita bertemu dengan salah satu perwakilan asosiasi pemerintah di sana yang memang melihat Indonesia ini, karena sekarang di pemerintahan Pak Presiden Prabowo gitu ya, ada program makan siang sehat gitu ya. Ini menjadi momentum mereka ingin mensupport, dalam artian mensupport gimana sih membuat bento atau proses makanan yang kalau kita tahu ya Nduk dari zaman dulu film-film Jepang bento sudah sangat terkenal. Salah satu yang saya suka banget dari Jepang karena makan siang gantian, ada yang piket diambilin gitu ya di piringnya masing-masing, dan Indonesia ada itu sebenarnya menyenangkan. Namun sebagai prosesnya mungkin kita harus belajar ke Jepang kali ya. Betul. Nah itu kita ketemu satu prefecture di wilayah Jepang, bahkan mereka sudah siap untuk kita juga mau investasi, bukan hanya membutuhkan tenaga kerjanya, tapi kita mau investasi juga untuk ayo kita support, kita buatin tempat pelatihan orang-orangnya. Bisa saja dengan skema, orang-orang ini dilatih di Indonesia atau nanti dilatih di Jepang. Kebutuhan untuk nanti mensupport Jepang atau Indonesia, yang penting kita sudah ada pelatihannya dan bisa dilakukan. Dan ini saya rasa menjadi hal yang paling menarik ketika kemarin di sana, karena balik lagi dibutuhkan tenaga muda untuk menjadi pekerja untuk di bidang ini. Dimana masuknya di bidangnya adalah food service. Food service-nya ya. Atau food service atau food processing sebutannya. Seperti itu. Ya karena memang kalau misalnya memproses makanan dengan segitu jumlahnya banyak banget, kalau pakai tenaga manusia agak rempong ya jadinya ya. Kalau orang bilang gue repot banget nih, ada kompor, ada
pancinya banyak banget untuk masak sayuran dan sebagainya. Sedangkan kalau terkait dengan food processing, Jepang ahlinya sih. Betul. Jangankan food processing ya, teman-teman kalau ke Jepang terus ada snack gitu ya, tiba-tiba ini makanya gimana ya, ternyata dipotek, sausnya bisa masuk langsung ke makanannya sebagainya. Itu menarik banget karena memang Indonesia harus belajar juga di sini. Ya, betul. Oke, dari itu tadi adalah beberapa peluang ya yang bisa teman-teman ikuti juga. Betul. Tapi melihat dengan kondisi lansianya lebih banyak, untuk orang-orang yang mudanya sekarang sudah tidak banyak yang ingin memiliki anak gitu ya, dan lain sebagainya. Ada nggak sih untuk lowongan caregiver atau mungkin nurse atau mungkin di tenaga kesehatan gitu ya? Kayaknya akan lebih banyak nggak sih dibutuhkan di Jepang? Betul. Jadi sebenarnya skema kebutuhan tenaga kerja atau manpower pertama kali di Jepang yang masuk adalah memang di caregiver atau di bahasa Jepang adalah kaigo gitu Kaigo, ya. Itu ada skema dari pemerintah khusus gitu ya. Bahkan ada teman-teman yang mungkin dari SMK-nya kesehatan atau misalnya levelnya dari kesehatan belum S1 masih D1 gitu ya levelnya di Indonesia, itu diarahkan tadi ke sana. Cuman dengan adanya sistem yang baru yaitu visa Specified Skill Worker atau SSW gitu ya, atau SSW atau istilah Jepangnya adalah Tokutegi no. Ini saat ini kita punya 18 bidang pekerjaan. Tadi saya sudah sebutkan ada drivers, ada cleaner gitu ya, ada food processing. Kaigo ini sebenarnya salah satu yang paling pertama juga. Karena kebutuhan caregiver ini di Jepang hampir di semua prefecture itu ada yang disebut adalah rumah lansia. Di mana yang bertugas untuk merawat orang-orang yang sudah berumur di sana sehingga bisa diawasi dan juga bisa istilahnya apa ya, dipantau kehidupan sehari-harinya. Dan di sana pun dibagi menjadi tiga kategori. Jadi 3 kategorinya adalah orang-orang yang mungkin umurnya 60 sampai 70, 70 sampai 80 sampai 80 ke atas. Karena ini treatment akan berbeda. Mungkin yang 60 sampai 70 hanya bisa ke tempat tersebut hanya pagi saja. Istilahnya mungkin kalau di Indonesia sekarang sudah booming daycare gitu ya. Memastikan orangnya sehat, bisa beraktivitas biasa gitu ya. Nah, di umur makin atas pasti akan sudah fokus adalah bagaimana pemantauannya 24 jam supaya orang ini juga tetap safety gitu ya. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan di sana. Bahkan kemarin saya juga ketemu dengan satu universitas yang fokusnya mensupport hal itu juga. Jadi mereka mencari calon-calon mahasiswa yang mau nanti goalnya adalah menjadi caregiver dan juga bisa bekerja di bidang tersebut nanti di Jepang. Itu yang sekarang sebenarnya pun bukan hal baru, tapi semakin tinggi gitu ya untuk kesempatannya ke sana. Apalagi pintu atau kerannya kebutuhan manpower Indonesia untuk ke Jepang itu semakin besar. Kalau tidak salah ditargetkan sampai 3 tahun ke depan itu 400.000. 400.000 mah pemuda Indonesia sangat cukup sekali ya. Betul. Sangat cukup sekali untuk memenuhi kuota teman-teman Indonesia yang mau kerja di Jepang gitu. Nah, kalau berbicara tadi tentang SSW, Specific Skill Worker gitu ya. Teman-teman sekarang ada yang memang pengen bekerja di Jepang, tapi secara skill dia bukan nurse gitu ya, atau bukan di bidang kesehatan. Bisa nggak sih dia bekerja sebagai kaigo? Ya, sebenarnya yang menjadi keuntungan gitu ya buat teman-teman yang pengen masuk ke visa Tokutegi no ini atau Specified Skill Worker adalah mereka tidak melihat background. Yang dilihat menjadi persyaratan utama adalah standarisasi bahasa, yaitu harus levelnya N4. Yang kedua, teman-teman harus memiliki license dari bidangnya. Tadi kan saya bilang ada 18 bidang ya. Teman-teman bisa mengambil 1 atau lebih untuk tes lisensinya. Contoh misalnya Pandu gitu ya, tertarik nih, udah ada sertifikat N4, pengen masuk, saya tertarik dengan perhotelan. Karena perhotelan juga masuk ke bidang SSW. Betul. Masuk perhotelan, saya ngambil lisensi untuk sertifikatnya sertifikat SSW tapi di perhotelan. Tapi nyambi, tapi kayak food processing juga enak nih. Saya juga bisa gitu ya. Karena berhubungan mungkin ya gitu kan. Saya juga mau ngambil deh sertifikat atau ininya di food processing. Itu bisa. Nanti ketika ada proses perekrutan atau ada company yang mencari, tinggal terserah mana yang mau diambil dan mana yang bisa diterima. Sebenarnya mudahnya seperti itu. Tapi
harus ada perjuangannya apa? Belajar bahasa. Bahasanya. Karena N4 ini pun sangat sudah menjadi nilai standar untuk bisa masuk ke Jepang. Meskipun kalau di bidang yang bertemu langsung dengan tamu atau orang Jepangnya biasa kan dibutuhkan lebih tinggi, N3. Seperti itu. Tetapi ya balik lagi standarisasi lah, N4 sangat dibutuhkan kalau teman-teman pingin mendapatkan visa Tokutei Gino atau visa SSW ini bisa masuk ke Jepang dan bisa bekerja di sana. Di sana, oke. Jadi sebenarnya mungkin sebagai informasi bagi teman-teman ya, ada beberapa level dari bahasa di Jepang gitu ya. Jadi mulai N5 kalau nggak salah, N4, N321, semakin satu semakin tinggi gitu levelnya, semakin profesional gitu. Nah N4 adalah mungkin lebih ke bahasa sehari-hari guys ya. Jadi teman-teman perlu menguasai bahasa sehari-hari supaya nanti nyambung ngobrolnya ya kan. Sama seperti bahasa kita di minggu sebelumnya, kalau kita memang perlu untuk menggunakan belajar bahasa Inggris. Nah kalau sekarang di Jepang perlu belajar bahasa Jepang. Apakah memang harus langsung bisa? Enggak teman-teman. Nah nanti aku akan cantumkan ada sebuah link yang bisa teman-teman pelajari juga di sana. Ada pelajaran bahasa Jepang yang paling dasar banget gitu ya. Teman-teman bisa ya baca-baca iseng aja dulu gitu ya. Kalau mulai tertarik nih, coba belajar serius. Kemudian mungkin ambil kursus sertifikasi sampai N4. Nah jika udah N4 teman-teman bisa melamar. Karena sebenarnya bahasa kan untuk memulai harus ada ketertarikan dulu ya. Teman-teman harus merasa nyaman dulu. Kalau misalnya teman-teman suka anime ya kan, saya kebetulan suka anime teman-teman. Jadi bahasa Jepang itu apa sih ada kata-kata yang sering keluar atau teman-teman suka bahasa Korea gitu misalnya ya. Pasti ada kata-kata yang sering keluar. Jadi ya sebenarnya kita perlu menggunakan bahasa-bahasa itu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, lanjut lagi. Tadi tentang SSW juga. Nah sebenarnya prosedurnya kalau ke Jepang setauku ya itu sebenarnya adalah prosedur yang cukup rigid ya karena mereka pasti sangat rapi gitu ya, dokumennya harus benar, punya sertifikasi apa dan lain sebagainya. Nah sebenarnya prosesnya seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman? Prosesnya intinya seperti ini. Kalau teman-teman memang tertarik untuk bekerja di Jepang dengan masuk atau menggunakan visa SSW gitu ya atau Tokutei Gino, teman-teman yang pasti harus mengambil license bahasa Jepang tadi, sertifikat N gitu ya. Nah sertifikat N ini teman-teman bisa ambil melalui LPK ataupun training center ataupun memang belajar sendiri. Saya cukup kaget sebenarnya, saya kira semua awalnya ke LPK gitu ya, tapi ternyata dari apa yang kita sudah lakukan banyak juga yang memang mereka otodidak. Individual, betul. Seperti yang tadi Pandu bilang gitu. Wah suka anime, suka dengerin, suka ngeliat, mencoba mengulangi sendiri dan mengambil mungkin beberapa buku gitu ya. Akhirnya bisa. Karena kita punya kandidat yang beberapa yang mereka otodidak gitu ya. Dan itu cukup kaget gitu ya dengan orang-orang seperti ini. Tapi memang peluangnya sangat besar. Kalau teman-teman memang tidak bisa otodidak ya, saya sarankan ke LPK. Lebih nyaman juga ya sebenarnya. Lebih nyaman, betul. Karena dibantu dengan proses pendaftaran dan sebagainya. Betul. Dan pelatihannya pun akan lebih terstruktur gitu ya pembelajarannya. Nah, kalau untuk teman-teman sudah tadi melakukan pelatihan, sudah dapat sertifikasi, teman-teman sebenarnya selama melakukan pembelajaran sertifikasi tadi, teman-teman bisa sekalian tuh ngambil sertifikat untuk SSW yang mana. Karena setiap bidang tuh ada tesnya masing-masing tuh. Dan dari jenis soal, jumlah soal pasti akan berbeda-beda. Dan itu bisa dilakukan secara online. Teman-teman bisa cek di website itu, nama salah satu provider Prometric, itu untuk tes SSW ke Jepang. Nanti bisa dipilih bidangnya apa saja. Dan ini tesnya akan dibuka kuotanya per 3 bulan. Per 3 bulan. Betul. Jadi misalnya di periode contohnya gitu ya, di periode 2025 sudah dibuka di Januari ini. Oh nanti baru akan dibuka lagi berarti di bulan April untuk berikutnya. Seperti itu. Per 3 bulan akan ada tes. Dan kalau sudah dapat itu, teman-teman nanti bisa pilih atau datangi P3MI ataupun mungkin teman-teman bisa dapat company sendiri gitu ya. Itu masih sangat terbuka. Tapi nanti setahu saya aturannya dari pemerintah kemungkinan semua akan difokuskan melalui P3MI. Jadi tidak bisa menjadi jalur mandiri. Tapi ini masih dalam diskusi gitu ya. Correct me if I'm wrong nanti ke depannya. Tapi sepemahaman saya ke depannya akan dialihkan semua ke P3MI. Kenapa? Supaya teman-teman yang berangkat, teman-teman PMI yang berangkat memang mendapatkan perlindungan yang maksimal. Jadi tidak ada calo, tidak bingung gitu ya. Gunanya seperti itu. Nah, setelah memang teman-teman mendaftar dan juga melamar sudah dapat, teman-teman akan mengikuti rangkaian tes dari perusahaan,
yang pasti interview dalam bahasa Jepang gitu ya. Dan juga mungkin interviewnya biasa 2-3 kali gitu ya untuk mengecek kepastiannya seperti apa. Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah mendapatkan offer dan sudah signing gitu ya, teman-teman akan dilanjutkan proses ke menunggu COE, Certificate of Eligibility. Nah, Certificate of Eligibility ini diproses di Jepang. Di mana gunanya apa? Gunanya untuk menentukan visa Tokote Ginno-nya akan keluar atau tidak. Supaya permit teman-teman buat masuk ke Jepang bekerja clear. Ketika COE sudah keluar, nah teman-teman udah bisa berangkat. Sebenarnya ini mirip juga waktu ke Arab juga ya. Kan ada beberapa dokumen juga yang kita akan cek gitu ya. Aktanya dan mungkin ijazah dan lain sebagainya. Apakah sesuai namanya. Nah teman-teman nih penting banget ya. Penting banget. Buat teman-teman yang memiliki nama di akta dan pada saat sekolah itu berbeda. Pastikan teman-teman udah menyamakan semuanya. Karena ini sangat berpengaruh untuk proses kita untuk pergi ke luar negeri. Misalnya namanya Hairul gitu ya, menggunakan KH gitu lahirnya. Tapi ketika besar menggunakan CH gitu ya. Nah itu udah ngaruh banget ya. Jadi teman-teman pastiin dulu dokumennya itu sama semuanya. Baik itu dokumen kelahiran, dokumen ijazah, dan lain sebagainya. Jika memang butuh ada surat perubahan dan sebagainya, segera diminta. Karena itu juga sangat penting ketika pengecekan data ya, apalagi Jepang tuh rigid banget. Betul. Dan dengan culture-nya Jepang seperti saya bilang tadi, di mana mereka tuh sangat terstruktur. Jadi ketika kita mau jump ke C tanpa melalui B nggak akan pernah bisa. Iya betul. Dan itu tidak bisa digoyah sama sekali gitu ya, karena mereka sangat terstruktur, sangat teratur gitu ya. Jadi apapun memang prosesnya harus diikuti. Tetapi keuntungannya dengan proses seperti apa? Keamanannya sangat baik. Nggak ada tuh istilahnya yang nanti udah sampai sana nggak tahu, bingung di mana ditempatin gitu ya, mungkin nggak ada, atau misalnya bodong, nggak ada. Karena bisa dibilang Jepang itu dengan sistem seperti ini yang mereka berusaha menjaga sebaik-baiknya. Betul. Untuk memang bisa mendapatkan manpower tadi, dan memang manpower ini juga bisa bekerja dengan baik di Jepang ya. Karena mereka kan juga butuh orang banget ya. Udah pemudanya udah nggak banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau ini adalah bagian dari teman-teman kayak aku pengen berkontribusi sama Jepang nih. Aku senang banget Jepang, pengen stay di sana. Nah ini benar-benar teman harus seriusin juga. Ada juga cerita nih Jos, katanya kalau misalnya nanti udah keterima di sana ada dapat apartemen atau mungkin udah nggak bayar lagi iuran untuk sewa rumah dan sebagainya. Itu benar gak sih? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk ada beberapa, mungkin saya juga akan bantu untuk menjelasin ya dari jenis-jenis visa yang ada untuk pekerja gitu ya. Sebenarnya kan Tokote Ginno ataupun SSW ini merupakan salah satu jenis visa yang terbuka untuk orang Indonesia bisa bekerja di sana. Tapi kan sebenarnya sebelum ada ini ada namanya visa pemagangan gitu ya, dimana skemanya belajar di sini mungkin hanya singkat gitu, mungkin 3 bulan gitu ya, 3-4 bulan, terus berangkat ke sana untuk menjadi pemagangan. Itu yang sebelumnya kita lakukan gitu. Dan itu pun sebenarnya akan dialihkan sebenarnya untuk ke SSW. Nah, selain itu ada lagi visanya adalah profesional. Profesional ini bisa masuk ke engineering, bisa masuk ke bisnis, bisa masuk ke hukum gitu ya, dengan namanya Gijin Koku kalau tidak salah nama visanya, seperti itu. Nah ini fasilitasnya sudah seperti orang profesional memang. Nah kalau di visa SSW ini, karena memang di masa bisa dibilang di antara profesional dan yang sebelumnya, jadi sebenarnya masih banyak yang memang di cover untuk tempat tinggal, tapi beberapa juga mungkin hanya di cover 50%-nya. Tapi berdasarkan dari hasil ketemu kemarin sama salah satu PMI gitu ya, yang saya berangkat ke Kobe untuk ketemu dengan salah satu caregiver juga yang kita kenal gitu, dia bilang dia mendapatkan semua fasilitasnya. Jadi tempat tinggal itu sudah disiapkan. Bahkan yang saya cukup kaget, dia sampai bilang ini, Kak, bahkan di tempat tinggal saya nggak usah beli perintilan kecil-kecil, hair dryer, pemanas air, itu sudah disiapin semua. Saya tinggal aja di sana, dan itu tidak perlu bayar. Beruntungnya dia tidak perlu bayar. Tetapi temen satu angkatan tapi beda tempat, itu memang ada yang bayar 50%. Tapi sama, fasilitas juga dikasih. Sampai hal-hal kecil tadi tetap diberikan. Nah itu menariknya ya teman-teman. Di Jepang itu kalau bilang all out itu all out banget. Dia maksimal banget disediakan semua fasilitasnya.
bagi teman-teman yang mau bekerja di sana juga gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya memang teman-teman berminat, jangan sampai teman-teman ketinggalan momentum kayak gini ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya juga, kita akan cantumin nomor kita di sini, teman-teman akan dibantu oleh admin kita. Nah, satu lagi, terakhirnya ada pertanyaan nih. Nanti kalau misalnya saya diterima, ditempatkan di desa, nah ini gimana nih? Jauh banget nih dari kota, padahal mungkin pengennya kerja sambil jalan-jalan di Tokyo atau Kyoto gitu. Gimana? Nah, ini sebenarnya memang kita gitu ya, tim perantau global pun sebenarnya juga harus mengarahkan, bisa dibilang teman-teman supaya punya mindset yang benar. Yang pertama maksudnya hal ini sangat banyak ditanyakan ke kita juga gitu ya, kerjanya di mana, seperti apa. Nah, ini yang mungkin kita harus bantu arahkan adalah lokasi yang ada di Indonesia dan di Jepang itu sedikit berbeda. Oke, kota besar yang kita bisa sebutkan di sana itu ada Tokyo, Osaka, Kyoto yang memang menjadi center of tourist. Pasti akan ke sana kunjungan. Mungkin kalau ke utara itu ada Hokkaido gitu ya, ke sana. Nah, rata-rata banyak orang yang bertanya, aku nggak mau di desa, gitu, atau namanya aku nggak kenal gitu kan. Nah, sebenarnya mindset ini yang harus diperbaiki. Lokasi yang tidak dikenal ini bukan berarti teman-teman akan ditinggal di bawah kaki gunung yang tidak ada fasilitasnya sama sekali, enggak. Karena fasilitas di Jepang itu kan sudah sangat mumpuni, apalagi untuk kesehatannya gitu ya. Sehingga teman-teman juga akan ditempatkan di tempat-tempat yang memang support untuk kesehatan, terutama tadi untuk Kaigo, itu sudah disiapkan dan memang sudah terlengkapi semua, sudah dicukupi semua. Jadi mindsetnya jangan berpikir, kalau kota kecil nggak terkenal, sulit diakses, saya nanti susah. Enggak. Apalagi di sana dengan sistem transportasi sudah terhubung semuanya gitu ya dengan sangat baik. Shinkansen dari utara ke selatan udah ada sambungannya gitu ya. Di kota-kota besar sudah ada public transportation, maupun itu MRT, maupun itu metro, maupun itu bus gitu sudah sangat terhubung. Jadi mungkin mindset ini harus dirubah berbeda sehingga teman-teman tidak terpatok, saya maunya kerja di kota besar. Nah, ini yang mungkin kita mencoba untuk mengarahkan jangan memiliki mindset seperti ini. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan sulit untuk mendapatkan pekerjaannya gitu. Karena sebenarnya mau di kota besar, kota kecil, yang menjadi pembeda adalah teman-teman gitu ya. Kalau buat saya, karena mungkin beberapa waktu belakangan sering ke kota besar, yang cukup dirasakan adalah pastinya sama seperti Indonesia, biaya hidup akan jauh lebih tinggi. Betul. Ya. Apalagi kalau kita ngomong Tokyo gitu ya. Tokyo mungkin untuk tempat tinggal paling murah sebulan mungkin sekitar 7-8 juta gitu ya. Itu paling murah gitu. Sedangkan kalau di tempat lain masih bisa dapat sebulan 3 juta. Gitu ya. Ya mungkin di daerah yang Osaka atau dekat sama Osaka, kota yang dekat sama Osaka. Dan ini bukan berarti teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan kota besar, enggak. Sebenarnya di sana masih bisa dibilang masih sama rata gitu, sama rata. Jadi sehingga harusnya tidak ada halangan itu. Dan kedua, sebenarnya tips yang kita dapat juga nih dari teman-teman, mungkin ini menjadi tips juga nanti ke depan teman-teman. Ketika teman-teman interview dengan perusahaan Jepang gitu ya, mereka kebanyakan sedikit irritated ketika ditanya, saya nanti ditempatin di mana ya? Padahal prosesnya masih awal. Kenapa mereka merasa irritated? Karena di culture Jepang, ketika mereka sudah cocok, mereka akan memberikan informasi semuanya secara clear di next step-nya. Jadi tidak perlu ditanya dulu, teman-teman di tahap awal gitu, kalau misalnya masih interview pertama, ikutin prosesnya seperti apa dan berikan informasi sebaik-baik mungkin ke perusahaan Jepang tersebut sampai mereka sudah buy-in ke diri kalian gitu ya. Teman-teman bisa nanti akan dikasih tahu yang jauh lebih detail di next step. Mungkin karena ini ya sebenarnya mungkin kita sebagai warga Indonesia ngerasa kita tuh buru-buru, nggak sabar gitu. Betul. Ya, excited gitu. Nggak apa-apa, cuman memang mungkin budaya berbeda, teman-teman tahan, diterima aja dulu. Dan kalau misalnya teman-teman setelah setahun bekerja ngerasa kayak, aku udah ada pengalaman, teman-teman mau pindah itu juga bisa kayak Gus ya. Betul. Karena dia akan dilihat teman-teman pengalamannya. Semakin teman-teman pengalaman, semakin lama atau semakin besar gitu kemampuan teman-teman, kemungkinan besar kalau mau ke kota deh, ya nggak apa-apa juga nantinya. Cuma untuk awal diterima dulu aja gitu ya. Jadi ditempatkan di mananya. Jadi kita nggak pilih-pilih dulu. Kalau misalnya ada kesempatan teman-teman bisa pindah dan itu mudah. Kemarin juga kayaknya dia mau pindah juga ya.
salah satu teman kita. Ya, teman kita yang kemarin di Kobe, dia lokasinya sekitar 25 menit dari Osaka. Dia berpikir nextnya aku mau pindah ke Osaka ataupun memang ke Kyoto. Sebenarnya memang jaraknya nggak gitu jauh, tapi si teman kita ini bilang ya dia mau mendapatkan pengalaman yang jauh lebih besar lagi. Betul. Mungkin yang tadi di tempat sekarang kapasitasnya cuman 50 orang gitu kan. Mungkin dia belajar istilah bekerja untuk 50 orang aja. Nextnya dia mau yang kapasitas lebih besar karena pasti kan challenge-nya juga akan lebih besar kan. Betul. Dan apa yang didapat mungkin juga akan jauh lebih besar lagi. Benar. Itu. Dan menariknya Jepang itu kalau misalnya teman-teman pengen untuk bekerja di tempat yang berbeda, teman-teman bisa milih mau di pegunungan, mau di dekat pantai, mau di kota. Itu rasanya itu memang berbeda semuanya, tapi pasti akan rindu sama Jepang. Saya aja baru sekali ke Jepang, pengen balik lagi gitu. Just gimana? Akan balik lagi kah? Pasti akan balik lagi. Pasti akan balik lagi ya. Oke, terakhir sebagai penutup Jos, kira-kira apa yang ingin Jos sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah mungkin pengen mengajak teman-teman untuk berkontribusi dan ikut untuk bekerja di sana? Ya, oke. Mungkin sebagai closing statement dari saya, teman-teman, ini opportunity-nya sangat besar, terutama untuk di Jepang. Jika teman-teman memang tertarik dan ingin bekerja di sana, flow-nya sudah sangat clear, sudah sangat jelas dan sangat aman. Ya. Teman-teman bisa ikutin. Dan kita juga sebagai tim Perantau Global bisa ngebantu, gitu ya. Kita membantu untuk teman-teman bisa berhasil dan berangkat bekerja di sana dengan aman. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan hasil impian teman-teman. Betul. Itu. Ya, itu teman-teman, jadi jangan sampai ragu lagi yang ingin belajar ke Jepang gitu ya, bekerja di Jepang maksudnya ya. Jepang. Tapi ya sebenarnya bekerja dan belajar karena kita benar-benar di sana ngikutin budaya orang gitu ya. Betul. Nah, bisa langsung tanya-tanya ke admin kita langsung di nomor di bawah ini, atau mungkin teman-teman bisa cek langsung di deskripsi dari video ini juga. Jangan lupa follow juga Instagram @perantauglobal untuk informasi selanjutnya. Kita akan jumpa lagi dengan informasi lebih menarik di perjumpaan berikutnya. Podcast Perantau Global. Wush.